Desak Deddy Mulyadi tebus ijazah Peggy Setiawan anak Pak Cecep yang diduga pelaku sebenarnya kasus Vina Cirebon, netizen siap open donasi. Deddy Mulyadi senggol siasat aneh Ibtu Rudiana, kalau yakin, kenapa Liga Akbar diarahkan? Desak Deddy Mulyadi tebus ijazah Peggy Setiawan anak Pak Cecep yang diduga pelaku sebenarnya kasus Vina Cirebon, netizen siap open donasi. Sejak kasus Vina Cirebon viral, Deddy Mulyadi terus melakukan penelusuran terkait misteri pembunuhan yang terjadi pada 2016 tersebut. Deddy Mulyadi berkomitmen akan membela terpidana kasus Vina yang diduga hanya sebagai tumbal dari pelaku yang sebenarnya. Tak hanya itu, Deddy Mulyadi juga terus melakukan penelusuran untuk mencari tersangka yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terbaru Deddy Mulyadi turut mengunjungi Peggy Setiawan anak Pak Cecep di Cianjur yang akhir-akhir ini banyak disorot netizen. Pasalnya wajah Peggy Setiawan anak Pak Cecep ini memiliki kemiripan dengan Bupati Cirebon yang diduga ada keterlibatan dalam kasus Vina. Kedatangan Deddy Mulyadi tersebut guna meluruskan dugaan netizen terhadap Peggy Setiawan. Pada saat kunjungan tersebut Kang Deddy menanyakan beberapa hal seputar kehidupan Peggy Setiawan yang diketahui saat ini bekerja sebagai tukang ojek. Peggy Setiawan mengaku pada saat kejadian Vina Cirebon dirinya masih sekolah SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer, dan Jaringan. Namun ia mengaku bahwa ijazah SMK-nya masih tertahan di sekolah karena belum ditebus. Kepada Deddy Mulyadi ia mengaku untuk menebus ijazah SMK tersebut membutuhkan uang sekitar 2 juta rupiah lebih. Hal tersebut turut menjadi sorotan netizen yang ingin kasus ini segera terang benderang. Netizen menyarankan Deddy Mulyadi untuk mendatangi sekolah SMK Peggy Setiawan untuk menebus ijazah tersebut. Tebus ijazahnya Pak Deddy, biar benar-benar jelas semuanya. Tanyakan sama guru dan kepala sekolahnya. Komentar salah satu netizen, ayo Pak Deddy ambil ijazahnya. Netizen open donasi juga tidak apa-apa ini loh. Timpal netizen lain, tak hanya ijazah SMK yang ditahan, ijazah SD Peggy anak Pak Cecep juga dinilai janggal karena tidak terdapat foto dan cap 3 jarinya. Deddy Mulyadi senggol siasat aneh Ibtu Rudiana, kalau yakin, kenapa Liga Akbar diarahkan? Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang belakangan tergerak untuk turut mengulas kasus Vina dan Eki, dibuat heran dengan ulah Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ia bertanya-tanya terhadap siasat aneh Ibtu Rudiana dalam kasus tersebut, terutama ketika ayah Eki mengajak Liga Akbar untuk bertemu empat mata. Ibtu Rudiana disebut turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar dalam BAP, sehingga merekayasa alur peristiwa pembunuhan sejoli itu. Liga Akbar menyebut dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Pak Rudiana aja tanyain, kenapa harus ngarahin, ujar Deddy. Ia melihat ada siasat aneh ketika melihat pertemuan Ibtu Rudiana dengan Liga Akbar. Jika, kata Deddy, Ibtu Rudiana yakin bahwa 8 pelaku ini merupakan pembunuh Eki dan Vina, lantas apa alasan Rudiana mengarahkan saksi Liga Akbar? Kalau sudah yakin, yang 8 orang ngebunuh, kenapa Liga Akbar harus diarahkan, ujarnya. Masa saksi diarahkan, saksi itu menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, enggak boleh diintervensi, ujarnya. Selain itu, Deddy meminta agar para penyidik terdahulu yang meminta keterangan sejumlah saksi para terpidana harus diperiksa. Pasalnya, kesaksian sejumlah saksi yang berubah karena dipengaruhi oleh desakan penyidik, memberatkan hukuman para terpidana. Anak-anak yang diperiksa sudah mengatakan, saya diarahkan oleh penyidik ya tinggal adakan di babnya, ada siapa penyidiknya? Ya penyidiknya panggil dong tanya kenapa kamu ngarahin mereka, kan sederhana, pungkasnya. Liga Akbar bertemu Ibtu Rudiana. Liga Akbar yang disebut sebagai saksi kunci kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, mengungkapkan bertemu dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Liga Akbar dan Rudiana bertemu di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Keduanya sempat bercakap-cakap. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Saat bertemu Pak Rudiana di rumah sakit, dia bertanya apakah saya bersama Eki. Saya menjawab, tidak, Pak, ujar Liga dalam wawancara pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Liga saat itu ditemani oleh temannya yang berinisial R. Saya di sana bersama teman saya, inisial R, ucapnya.
Liga menceritakan bahwa saat sedang nongkrong di depan warung seberang SMAN 4 pada malam kejadian, ia mendapat kabar tentang kematian Eki dari temannya yang berinisial T. Inisial T menerima informasi tersebut dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggota. T mendapat info dari ketua XTC 04 Sumber, kelompok motor Eki, melalui telepon. Ketua XTC itu mengabarkan bahwa Eki meninggal dunia karena kecelakaan, jelas dia. Sebelumnya, satu persatu saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon muncul mengungkap kesaksian yang selama ini tak terungkap ke publik. Terbaru, saksi bernama Liga Akbar Cahyana yang merupakan teman dekat korban Eki menceritakan kronologi yang sejatinya dirinya tak mengetahui detik-detik kematian Eki di jembatan Talun Cirebon. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kesaksian berita acara pemeriksaan, BAP, Liga tahun 2016 pun telah dicabutnya dari kepolisian. Ditemui pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024, Liga Akbar menceritakan lebih detail kronologi terakhir dirinya bertemu Eki dan Vina. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, siang hari, Liga Akbar dan almarhum Eki berangkat dari Cirebon ke Majalengka menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing menggunakannya seorang diri. Kami berdua juga sudah izin ke ibunya Eki karena saya mau sekolah perhotelan, ujar Liga, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Selain itu, mereka juga mengikuti rapat organisasi di Majalengka sebelum akhirnya pulang ke Cirebon. Mereka tiba di warung depan SMAN 4 Cirebon sekitar pukul 16 sore. Di warung tersebut, Liga dan Eki bertemu dengan 3 orang lainnya yang berinisial B, T, dan L. Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina sekitar pukul 16.30 sore, meninggalkan Liga dan teman-temannya di warung. Setelah maghrib, Eki kembali ke warung bersama Vina. Di situ, Eki hanya minta rokok, ngopi sebentar terus dia izin untuk hadirin rapat organisasi di Bumi Arum Sari, ucapnya. Liga saat itu tetap nongkrong di warung hingga pukul 12 malam. Pada pukul 12 malam, Liga menerima kabar dari temannya berinisial T bahwa Eki telah meninggal dunia. Bersama dengan teman-temannya, Liga segera menuju rumah sakit Ciremai namun tidak menemukan Eki di sana. Mereka kemudian pergi ke RSD Gunung Jati, di mana mereka menemukan suasana sudah ramai di ruang jenazah dan IGD. Saya dimintai keterangan sama dokter setempat, menanyakan apakah ini almarhum Eki dan Vina. Lalu saya lihat Eki di kamar jenazah dan lihat Vina di IGD dan membenarkan keduanya, Eki dan Vina. Vina saat itu masih bernafas, jelas dia. Setelah memastikan identitas Eki dan Vina, Liga diminta oleh pihak rumah sakit mengabarkan keluarga mereka. Liga kemudian menghubungi ibu Eki dan mengabarkan kejadian tersebut. Setelah bertemu dengan ibunya Eki di rumah sakit, Liga diminta untuk mengabarkan keluarga Vina. Liga kemudian menuju rumah Vina di Kampung Samadikun. Setelah sampai di Kampung Samadikun, ternyata di dekat rumah Vina juga sedang ada yang berduka. Saya langsung bertamu ke rumah Vina dan saya langsung diinterogasi. Katanya ada apa malam-malam kesini? Katanya, ia bertemu dengan nenek Vina dan mengabarkan bahwa Vina berada di rumah sakit. Setelah itu, Liga kembali ke rumah sakit. Kalau bertemu bapaknya Eki setelah saya ke rumah Vina.